Hai Smart Viewers, Anda menyaksikan program Sosok, sebuah program inspiratif, informatif, inovatif, dan juga dapat memotivasi yang tentunya dapat menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok individu kita pada hari ini. Dan sosok kita pada hari ini adalah seorang artis muda, cantik, dan berbakat yang memulai karirnya pada kontes kecantikan. Tidak hanya sampai di situ, namanya semakin melambung tinggi semenjak memainkan sebuah film layar lebar pada tahun 2007. Siapa dia? Berikut kita saksikan profil narasumber kita pada hari ini. Sandra Dewi adalah artis Indonesia kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983. Bernama lengkap Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri, dikenal sebagai brand ambassador beberapa produk di Indonesia. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Sandra Dewi menetap di Pangkal Pinang kemudian pindah ke Jakarta di tahun 2001 untuk menempuh dunia perkuliahan. Ia pernah membintangi beberapa film layar lebar, sinetron, dan iklan di Indonesia. Sandra Dewi juga sukses dalam karirnya menjadi Director of Corporate Communication salah satu perusahaan properti ternama. Yes, Smart Viewers, itulah tadi profil narasumber kita pada hari ini, yaitu Sandra Dewi. Dan kita akan segera berbincang-bincang dengan sosok kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah di Sosok. Oke, Smart Viewers, terima kasih Anda masih setia di program Sosok. Dan kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Sandra Dewi. Halo, apa kabar? Oke, baik. gimana kesibukannya apa aja nih? Boleh ceritain nih, kesibukannya Aduh. sekarang apa aja nih? Sibuk banget ya kayaknya. Oke. Jadi memang ada program TV juga, ada beberapa program TV, kemudian bintang tamu, MC juga, aku Oke. bintang iklan juga. Jadi ada roadshow, ada campaign, aku ngantor juga di 2 perusahaan besar Indonesia. Jadi tiap hari ada aja. Dan sekarang pekerjaan nambah 1 sebagai ibu rumah tangga ya, istri sebagai istri. Oke. Nah, bagi waktunya susah nggak sih untuk kan kegiatannya banyak nih untuk harinya. Bagi waktunya gimana sih? Susah nggak? Sebenarnya bikin susah tuh macetnya ya. Oke. Karena di ibu kota ya. Karena memang misalnya sehari 4 lokasi gitu. Oke. Jadi perpindahan itu tuh yang bikin deg-degan setiap hari tuh adalah macetnya itu sih. Oke. Sebenarnya aku capek kerja tuh enggak, tapi capek di jalan. Capek mikirin, aduh macet nggak ya. Tapi kalau ngatur waktu sih semuanya manajerku yang ngatur. Kebetulan manajerku ini adikku sendiri, jadi Oke. semuanya udah diatur sama dia. Cuma kalau misalnya memang aku udah merasa capek, aku pasti bilang kayak kemarin-kemarin, boleh nggak sehari kayaknya 2 aja gitu. Karena aku 3 lokasi itu kadang-kadang nggak kepegang gitu. Karena sekarang kan macet sekali ya. Jadi paling kalau aku udah nggak sanggup aku kasih tahu sih gitu. Oke. Nah, awal karir ya kan sekarang udah menjadi selebritis juga ya kan. Nah, ya. awal karirnya seperti apa sih untuk menjadi seorang Sandra Dewi saat ini? Oh, kalau aku panjang banget Oke. ya kayaknya. Kalau zaman sekarang lebih gampang Lebih kayaknya gampang ya? sosial media selesai Instan ya kan, instan lebih instan, oke. Kalau zaman kita sih, aduh susah, masih susah Oke. banget gitu. Karena aku datang ke Jakarta, aku kuliah dulu, kemudian paling ikut foto-foto biasa gitu. Kemudian aku ikut casting Nia Dinata itu dari pemilihan Fun First Female Oke. dulu majalah Cosmopolitan. Ketemu Nia Dinata, kemudian bilang, kamu cuman karyawan doang nih? Iya, aku bilang kamu ikut casting dong syuting film aku gitu. Casting film aku, oh boleh, aku bilang aku casting, dapet. Nah sebelum itu juga aku sering casting. Aku tuh casting dulu nggak pernah dapet. Jadi the first time aku dapat itu ya film itu, yang filmnya Ninata ini gitu. Oke. Jadi memang casting tuh nggak pernah dapat sampai berapa tahun, akhirnya ketemu Ninata baru dapat gitu. Dari situ baru dapat semuanya. Oke. Awalnya tuh nggak pernah dapat, jadi butuh waktu 5 tahun lah kayaknya. 5 tahun. 5 tahun tuh nggak pernah dapat tuh casting, bayangin aja gitu. Jadi setelah dapat film baru iklan-iklan semua nggak perlu casting datang Iya, langsung datang gitu gitu. kan. Jadi dari satu film ini baru membuka jalan semuanya. Tapi emang hobi untuk aktivitas kayak
Jadi sekarang udah jadi presenter juga Iya, gitu kan, iya, main iya, film. iya. Nah, itu emang hobi dari awalnya? Aku memang awalnya main film, Oke. kemudian TV-TV semua memaksa aku untuk main sinetron, kemudian aku akhirnya mau dan aku ternyata enjoy karena aku bisa setiap hari syuting. Terus ada MC juga, ada presenter juga, ada program TV juga, ambasador banyak sekali, Oke. iklan-iklan gitu. Jadi memang aku ngerasa kok aku seneng ya ngejalanin ini gitu. Bahkan udah jadi istri pun aku tetap kerja juga. Tetap ya? Tapi memang aku bukan tipe yang bisa duduk di rumah diem 2 hari cukup, 3 hari udah bosen gitu. Oke. Kemudian aku selain syuting-syuting ini, aku juga ngantor juga Oh, kan. oke. Termasuk di tempat ini. Termasuk tempat ini juga. Jadi memang aku ngantor juga properti, aku ikut properti dari 2 kontraktor besar Oke. lah, nah, gitu. Jadi memang ada gaji bulanan juga, Oke. ada honor syuting, ada gaji bulanan juga nih, lumayan kan. Jadi memang aku ngejalanin semua itu bisnis tuh semua tuh karena seneng sih. Jadi Oke. memang sekarang itu bekerja karena aku senang. Oke, Kalau- lebih ke passion mungkin ya? Lebih ke passion, tapi kalau dulu, wah itu kerja karena memang aku pengen dan pengen gede gitu, pengen jadi someone gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah di comfort zone, kemudian aku kerja buat seneng. Oke, nah kan awal karirnya juga kan pertama datang ke Jakarta, berarti Iya, merantau ya kan? merantau, Nah emang dari iya. awal tuh emang udah kepikiran, oke gue mau jadi Oh, presenter, enggak. oke gue mau main film, Enggak, enggak? enggak. Emang awalnya pengennya Awalnya seperti apa tuh sih? aku pengennya jadi public relation. Oke, Gitu. Jadi aku dari Bangka nih, orang Bangka dulu belum terlalu tahu apa itu PR Hmm, gitu kan, iya. zaman-zaman dulu kan. Kemudian aku kesini karena aku suka ngobrol Oke. orangnya, jadi aku pilih komunikasi. Jadi aku kuliah di London School, kemudian ambil PR, dan di situ aku tadinya pengen jadi PR, beneran Oke. public relation gitu kan, tapi ternyata ya itu aku kerja di kantor kecil gitu, ketemu Nia Dinata, dia bilang kamu casting aja, ngapain ngantor gitu. Ya udah aku akhirnya casting dan main film, sinetron dan semuanya. Tapi ujung-ujungnya aku balik lagi jadi PR sekarang gitu. Balik lagi ngantor as a PR juga. Oke, tapi untuk masa-masa sulitnya ini sendiri gitu kan, Oh. pernah nggak sih? Nah boleh di-share atau Aku- diceritakan masa-masa sulitnya ketika menapaki untuk menjadi Oh, sekarang iya. seorang Sandra Dewi. Aku casting, syuting awal-awal itu aku nyetir sendiri. Oke. Aku nyetir sendiri dan bayangin aku tuh nggak ngerti jalan Jakarta. Oke. Aku zaman dulu internet masih jelek ya. Beli peta, baca Oke. sendiri, kemudian pulang syuting dari pagi sampai pagi tuh sendiri nyetir. Oke. Sampai mobilku tuh saking seharian ditinggal 24 jam kali ya. Karena syuting mulai pagi, kadang pulang besok Pulang, siangnya oh iya, gitu paginya kan. lagi. Jadi mobil tuh kadang-kadang nganda di tengah jalan, aku cuma bisa, ya Tuhan tolong aku Tuhan jangan sampai ada apa-apa. Aku tuh bener-bener zaman dulu tuh modalnya semangat sama doa. Doa. Oke. Jadi kayak Tuhan ini bener gak ya jalannya ya, udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa kan. Zaman dulu kan bener-bener nyetir sendiri, mobil sendiri, orang tua juga masih di Bangka Oke. kan. Jadi bener-bener modal semangat sama Tuhan doang gitu. Jadi memang nangis di mobil juga sering. Aku inget banget mau syuting banjir. Oke. Kebetulan aku tinggal di kawasan yang banjir. Aku sampai naik Gojek, ojek kayak gerobak. Oke. Ojek dadangan ya buat ini. Iya, pakai gerobak banjir ya. gitu, karena rumahnya banjir dan aku harus tetap syuting. Itu benar-benar Itu kayak benar-benar perjuangan nih dari situ perjuangan ya. banget. Itu bertahun-tahun, makanya zaman sekarang menurut aku bersyukurlah orang-orang yang gampang banget Oke. untuk menjadi terkenal ya melalui sosial media. Kan dulu kita nggak ada sosial media ya. Kita semua bekerja keras untuk menjadi someone gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih ngerasa, aduh kayaknya gue udah jenuh nih gitu, melakukan pekerjaan ini setiap hari rutin, daily gitu. Nah, kalau aku sih selama 10 tahun nggak ada jenuhnya. Oke. Cuman ketika udah capek, aku jujur sama manajerku. Aku capek nih gitu. Aku capek nih, boleh nggak aku break 1-2 hari gitu. Nah, sejak punya suami, aku weekend aku usahakan tuh break kayak misalnya Sabtu aja, Minggu aja, atau mungkin kalau lagi beruntung bisa Sabtu Minggu break gitu. Karena Lebih kumpul sama keluarga iya, ya. pengen quality time sama suami juga gitu kan. Karena kalau dua-duanya kerja kapan ketemunya Oke. gitu kan. Tapi memang kalau udah punya suami, udah punya keluarga memang agak kepecah nih ya. Oke. Kalau dulu aku bisa kerja dari jam 6 sampai jam 12, jam 1, jam 2 atau mungkin nggak pulang. Kalau sekarang aku usahakan untuk pulang. Aku harus pulang gitu. Oke, nah tapi ada nggak sih untuk apa namanya Sandra Dewi sendiri ini kan sudah berkarir kurang lebih 10 tahun, Iya. ya kan? Nah di balik itu semua ada nggak sih orang yang benar-benar ngedukung atau yang support lu ketika lu ngerasa oke, ini gue lagi benar-benar down banget gitu? Keluarga sih, keluargaku tuh memang dari awal kayak adikku, adik-adikku, ibuku tuh bayangin aja, aku selalu pulang subuh.
ibuku tuh setiap hari di jendela nungguin aku pulang, karena aku nyetir sendiri. Bayangin anak cewek nyetir sendiri, Jakarta pulang. nggak ngitung jalan. Jadi mamaku juga modalnya cuma menunggu dan berdoa. Semoga anaknya sampai dengan selamat. Jadi mamaku tuh setiap hari masakin aku yang sehat-sehat, terus dibawa rantangan gitu ke lokasi syuting, karena di lokasi syuting kan makanya seadanya nasi kotak yang aduh dagingnya cuma seupil, kadang-kadangnya tidak memenuhi nutrisi gitu kan. Jadi mamaku setiap hari masak, kemudian nungguin aku pulang sampai subuh. Kadang-kadang adikku bilang jangan ditungguin, udah subuh, kapan mamaku tidurnya gitu kan. Mamaku tuh selalu nungguin, adik-adikku juga. Mereka kalau ngeliat aku udah kecapean, kadang-kadang aku sering ketiduran di kursi kan. Misalnya pulang jam 4 pagi, jam 6 pagi tuh udah masih jalan lagi misalnya. Aku kadang-kadang cuma mandi terus ketiduran di kursi terus jalan lagi gitu. Adikku bilang, hari ini aku nggak ada kerjaan nih, aku anterin nih, padahal dia ada kerjaan. Jadi kita semuanya tuh saling ngalah untuk membantu satu sama lain, dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Bahkan aku punya suamiku juga mendukung sekali, karena mereka ngeliat aku mungkin seneng ya kerja. Kalau misalnya nih, aku minta libur misalnya seminggu nih, bisa jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi nanti aku kangen nih, aduh kayaknya aku masih balik ke Indonesia nih, kayaknya udah kangen kerja gitu. Jadi kangen lagi kalau ngeliat teman-teman kerja, aku pengen kerja lagi gitu. Nah, ada yang membedakan nggak sih Sandra Dewi yang dulu, ya, yang belum menjadi seperti sekarang dengan yang sekarang ini, ada apa sih perbedaannya? Kalau dulu mungkin masih kecil ya. Kalau masih kecil kan memang nggak punya tujuannya, cuma pengen jadi orang sukses gitu. Kalau sekarang jadi orang sukses, happy dan hidupnya berkualitas. Karena sekarang menurut aku yang penting tuh kualitas sih, bukan kuantitas. Kalau dulu aku cari kuantitas semuanya dihajar semua. Pokoknya semua karena aku suka kerja, jadi semuanya aku ambil, semuanya aku kerjain. Tapi kalau sekarang, kalau yang aku nggak mau, aku nggak mau. Oke, tapi arti kesuksesan buat Sandra Dewi ini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau buat aku sih, aku orangnya cepet puas sih ya. Maksudnya kayak apa yang aku dapetin aku udah puas banget. Menurut aku nggak perlu terlalu ambisius juga, karena kan kalau kita sudah melakukan yang terbaik, aku merasa ini yang terbaik, ya udah ini yang gue bisa lakuin. Tapi aku selalu punya impian, abis ini mau apa lagi gitu. Jadi sukses itu kalau kita udah merasa cukup sih gitu. Jadi nggak perlu mengukur, oh dia lebih sukses, kayaknya dia lebih sukses, nggak perlu begitu. Tapi kalau sekarang ini sudah dikategorikan sukses? Aku udah merasa sukses, karena untuk sekarang ini aku merasa aku memilih pekerjaan yang aku suka aja. Dan sekarang aku lebih fokus ke pengen punya anak. Oke. Nah, kalau untuk tantangan, tantangan terberat itu apa sih? Tantangan terberat kalau aku harus meninggalkan suami dulu setiap pagi. Jadi nggak enak sih ya. Jadi kan aku gimana pun istri, aku pengen kalau misalnya dia berangkat duluan, kita kan aku bisa siapin sarapan. Karena quality time kita itu ketika kita sarapan, dinner bareng gitu. Jadi tantangan terberat ketika saya tidak bisa sarapan bareng dia karena saya harus berangkat lebih pagi, atau saya pulang lebih malam nggak bisa dinner sama dia. Oh gitu. Jadi bangun tidur lihat suami, terus nggak bisa sarapan sama dia, ya ada rasa nggak enak lah. Karena gimana pun saya seorang istri kan, pasti pengennya siapin sarapan buat suami. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan dulu nih perbincangan kita nanti, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sosok. Ya, Smart Viewers, terima kasih Anda masih setia di Sosok, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Sandra Dewi. Oke, nah boleh kasih tau nggak sih ada momen-momen atau hal-hal yang nggak bisa lu lupain sepanjang hidup lu? Sepanjang hidup? Momen pernikahan sih yang baru-baru ini terjadi, karena memang masih seneng aja kalau nginget itu, masih seneng banget karena saya menikahi orang yang saya cintai di tempat yang memang saya impikan dari kecil, pengen nikah di sana. Kemudian memang saya menemukan laki-laki yang memang saya mau dari dulu seperti ini gitu. Dan semuanya berjalan dengan lancar, itu momen yang sangat tidak terlupakan, bahkan untuk tamu-tamu kita juga. Sama kayaknya orang tua saya lega ya, ini anaknya laku juga ya. Itu momen-momen yang paling luar biasa sih buat aku, pernikahan aku kemarin. Kemudian momen pas ya pertama kali main film sih. Oke. Jadi memang aku itu pertama di kali tahun 2007? Ya, 2007 itu aku main Quick Express film. Jadi di situ pas syuting aku memang ngerasain, oh gue syuting, gue seneng nih. Oh ternyata syuting tuh kayak seperti ini. Aku seneng banget nih. Dan aku syuting pertama kali, bayangin anak baru,
langsung syuting sama Ira Maya Sova, Oke. Tio Pakusadewo, Rudy Wawor, Tora Sudiro, Wawor. Ami, Lukman Sardi, Ria Irawan. Mereka ini semua senior, tiba-tiba ada aku satu baru mau introduksi, baru memperkenalkan. Aku sampai hari pertama nggak bisa ngomong. Aku sampai sakit tenggorokan nggak bisa ngomong hari pertama, karena aku deg-degan, bayangin aku orang baru, harusnya kalau ketemu sama orang baru kan lebih enak nih Lebih ya. enak, iya. Sama yang junior-junior atau mungkin yang junior-junior. Kalau ini aku ketemu langsung sama senior yang udah kayak, my god ini kan dedengkot film gitu ya. Aduh, itu bener-bener momen yang gak terlupakan banget. Dan ternyata abis syuting itu, wah aku banyak dapat berkat sekali. Oke, tapi pernah ngerasa minder nggak? Maksudnya Aduh. senior gitu kan? Aku always merasa minder. Aku tuh gitu. kalau misalnya, aku tuh sebenarnya orangnya agak-agak nggak pede gitu. Aduh nggak enak nih, atau orang nggak enakan, kemudian nggak pedean gitu. Tapi kalau misalnya udah kerja, aku tiba-tiba jadi orang lain aja gitu. Tapi sebenarnya orang aslinya, aku selalu kayak, nggak pede gitu. Misalnya kalau ngumpul-ngumpul apa, nggak pede gitu. Pas syuting juga, aku anak baru nih. Terus pas aku acting mereka santai aja gitu. Gue salah nggak sih? Terus nggak dikasih tahu salah apa bener gitu. Dan kebetulan itu produsernya Nia Dinata, yang nulis skrip Joko Anwar. Director Dimas J, itu semua juga gila semua kan, kayak bener-bener mereka nggak ada yang ngasih tahu aku bener apa enggak, cuman aku akhirnya curhat ke Teteh Nia gitu. Aku memang ngefans sama dia, aku dari dulu bilang kalau aku pengen main filmnya dia gitu. Jadi kan dreams come true nih ya. Jadi aku bilang sama dia, Teh aku kayaknya deg-degan deh, aku sampai nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ngomong gimana ini. Terus dia bilang sama aku, Sandra, banyak banget yang mau dapat peran ini. Kita juga sebenarnya banyak artis cewek yang mau peran ini, tapi kita memilih kamu, anak baru, yang orang nggak tahu ini siapa. Sedangkan kandidatnya itu semua artis-artis cewek cantik yang udah ikonik banget, legend banget lah di Indonesia. Tapi kita pilih kamu, berarti kita percaya sama kamu. Oh gitu ya. Yang namanya dipercaya orang, aku pikir dulu aku harus kasih yang terbaik. Oke, jadi emang mulainya dari situ ya? Dari situ. Berarti emang ada dorongan juga dari situ ya? Iya, dari Tete juga, makanya tadi kan nggak pede nih, minder gitu ya, aduh gue baru nih gitu. Tapi diomongin seperti itu, banyak banget yang mau di posisi kamu, tapi kita kasih ke kamu peran ini. Wah, berarti gue harus kasih yang terbaik. Oke, tapi apakah sampai sekarang masih nggak percaya diri, minder gitu apa masih? Oh enggak, kalau sekarang udah santai, Oke, udah santai ya? udah santai gitu, Jadi, awal-awal. awal-awalnya aja ya? Soalnya kan dulu casting nggak pernah dapet ya, tiba-tiba dapet langsung film yang besar. Aku dapet award banyak banget di film itu, banyak berkat, banyak banget, jadi deg-degan lah, ini film bagus banget yang aku impi-impikan gitu. Oke, dan itu benar-benar perjuangan dimulai dari nol? Iya, nol, dan gak ada yang bantuin, cuma Tuhan. Nah, kalau ngomongin soal perjuangan nih, apa sih artis perjuangan buat lu sendiri? Kalau buat aku, perjuangan itu proses kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita tuh harus punya mimpi, harus punya tujuan hidup. Jadi setiap hari kita bangun, kita tahu kita tuh mau ngelakuin apa gitu. Dan perjuangan itu proses untuk mendapatkan hal itu, proses untuk mencapai titik itu gitu. Jadi perjuangan itu proses untuk mencapai titik yang kita inginkan. Oke, tapi apakah sekarang udah sampai titik yang lo inginkan? Kalau aku sih udah. Kalau aku sih udah, aku udah merasakan semuanya, aku udah dapetin semua produk. Aku produk iklan pun aku bilang nih, aku mau iklan apa-apa. Lihat iklan shampoo, gue mau ikan itu, dapat. Lihat iklan lembab, gue mau itu, dapat. Jadi semua yang aku mau udah aku dapat. Jadi bahkan pernikahan dimanapun aku udah dapat. Jadi sekarang adalah goalnya pengen punya anak. Aku harus berjuang. Oke, harus berjuang untuk itu. Oke, selain itu, hal terbesar apa yang belum lo dapetin dan masih sampai sekarang masih lo perjuangkan selain punya anak tadi ya? Selain punya anak ya, apa ya? Film, karir atau? Karir udah. Oh, aku selama ini aku 8 tahun di properti kan. Sekarang ini baru menjadi direktur. Aku pengen jadi CEO. Sebenarnya presiden udah, tapi pengen jadi CEO. Jadi yang naruh uang aja, terus semua beres. Kalau sekarang kan saya harus bekerja, yang harus jual unit, ya presentasi. Nah nanti aku pengennya aku CEO, cuman ketawa-ketawa aja, semua kerjain. Oke. Tapi kalau misalnya tentang properti itu nih, tantangan terberatnya apa kalau untuk properti itu? Oh, properti banyak banget tantangannya. Kayak misalnya, aku sekarang kerja di 2 tempat yang berbeda, tapi sama-sama properti. Properti itu, cara kita operasional tuh beda-beda banget. Tergantung unitnya, tergantung target marketnya, semua tuh butuh strategi. Cara ngomong pun harus punya strategi. Jadi, tantangan terbesarnya adalah ketika
perekonomian lagi jelek, bagaimana kita menjual properti kita? Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih, kan karirnya banyak nih, semuanya udah pernah. Lebih enakan mana sih? Aduh. Pemain film, bintang iklan, atau bisnis? Kalau Iklan itu- kali ya, iklan kalau ya? kan sehari syuting foto sekali setahun bayarannya. Jadi lebih enak iklan ya? Iklan, tapi kalau bisa semua dikerjain sih. Oke, tapi Karena kalau di dunia acting sendiri ada yang belum tercapai nggak apa? Saya belum pernah menjadi seorang ini, belum pernah jadi seorang antagonis atau gimana sih? Pernah? antagonis sih udah pernah, Udah pernah? dan ada beberapa orang lebih suka aku menjadi Antagonis antagonis, malah ya? tapi sebagian besar penduduk Indonesia maunya aku protagonis. Jadi kadang-kadang aku main antagonis, mereka nggak suka. Oke gitu. Sebenarnya kalau sosok lo sendiri untuk saat ini tuh orangnya seperti apa sih? Kalau tadi kan Aku kita ya. udah ngebahas yang dulu seperti apa, nggak percaya diri, nggak berani. Ah. Kalau sekarang tuh seperti apa sih sosoknya? Kalau aku sekarang kayak lebih santai ya, lebih santai. Kerjaan pun juga aku milih yang berkualitas aja, yang aku suka aja. Kemudian orangnya, kalau dulu kan mikirnya, oh sehari aku harus menghasilkan berapa, atau apa yang harus aku kerjain dalam sehari. Kalau sekarang, udahlah, yang bisa aku kerjain dikerjain, kalau enggak ya lebih nggak ngoyo gitu. Oke. Lebih santai. Oke, lebih santai ya. Tapi kalau sekarang masih main film juga? Masih, Februari nanti ada film lagi. Ada film. Boleh dikasih bocoran sedikit filmnya apa? Dikit aja tentang apa dan sebagai apa? Tentang profil sih, kayak biografi gitu. Jadi, dan tapi syutingnya seru, bakal seru banget. Ya mudah-mudahan deh, aku masih nyocokin jadwal sih, karena kalau film itu kebanyakan ngebentuknya di jadwal. Karena kan aku, kalau pemain film kan biasa harus ngeblok 1 bulan untuk main film. Kalau aku kan nggak bisa, aku ada kantor, ada iklan, ada presenter, ada program TV juga gitu. Jadi film yang bisa deal sama schedule kita. Oke, nah biasanya di sosok ini kita punya segmen biasanya sebutnya dengan challenge. Nah, Ah. kita akan men-challenge. Nah, challenge-nya itu adalah lo berakting sebagai ibu tiri yang sedang memarahi anaknya, padahal anaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Anaknya lo gitu ya. Boleh. Dan anaknya nggak ngapa-ngapain, tapi ya sosok ibu tiri tau lah ya, yang Iya. galak gitu. Boleh? Boleh. Siap ya? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, silakan. Ya, Bu. Bangun jam berapa hari ini? Jam 7 pagi, Bu. Jam 7 pagi? Iya. Kamu tahu di rumah ini kamu harus bangun jam berapa? Pagi, subuh, Bu. Terus kenapa bangun jam 7? Hah? Saya- Lupa? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Saya baru tidur Jangan jam banyak 5. ngomong, jangan banyak jawab. Saya baru tidur jam 5 pagi, Bu. Ngapain bangun jam 5? Kenapa? Ngapain tidur jam 5 pagi? Cuci baju, cuci piring, dan semuanya, Bu. Itu derita kamu, urusan kamu. Ngapain ngasih tahu? Tapi kan Ibu tuh Ibu yang suruh. Ya saya nyuruh, terus kenapa? Saya lelah, Bu. Oh, nggak boleh lelah di sini. Saya capek, Bu. Ngapain capek? Itu bukan urusan saya, ngapain ngasih tahu saya capek. Yang jelas saya maunya kamu bangun jam 5, siapin makanan semua di sini, dan saya mau makan ketika jam makan saya. Apa salah saya sih, Bu, Ya sebenarnya, Bu? salah semua, kamu memang selalu salah. Kamu ngapain aja salah. Jadi jangan nanya kamu salah apa. Oke. Bagus sekali ya. Ya ampun. Jahat banget. Speechless itu, gue speechless banget. Tapi pernah mainin antagonis kayak gini? Dulu pernah, cuman memang kalau aku seneng, kalau aku gitu? seneng marah-marah, bosen nangis mulu ya. Oh, gitu? Aku bosen jadi orang baik-baik mulu, bidadari lah, peri Oke. lah, apa ya gitu ya. Cuman masyarakat Indonesia tuh nggak seneng aku antagonis, padahal aku seneng. Tapi sekarang aku dapat program TV di mana aku jadi manajer yang galak sekali, gitu. Jadi coba nih, mereka bisa terima. Karena mungkin aku 10 tahun ini banyak dapat protagonis. Terus semua anak-anak yang suka aku kan anak-anak. Ini semua anak-anak ini kalau ketemu aku bidadari. Jadi image-nya masih lekat banget, tapi sebenarnya aku pengen banget antagonis yang psycho atau apa tuh aku pengen banget. Tapi belajar acting dari mana dan dari kapan sih? Enggak, aku nggak ada belajar acting Nggak sih. ada? Jadi sebenarnya aku dulu pernah syuting pertama kali sama Om Sofan Sofian, almarhum ya. Jadi di mana aku bilang, Om, acting tuh gimana sih? Ngapain dipikirin? Acting itu cuman kamu menjadi orang lain, tapi dengan cara kamu sendiri. Katanya nggak usah dipikirin. Oh gitu ya? Kalau kamu jadi siapa, bayangin aja kamu jadi orang itu, tapi dengan cara kamu sendiri. Jadi kita nggak usah ngeliatin cara orang lain, tapi dengan cara kita sendiri. Jadi ngalir aja sih, nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Oke. Tapi kalau tadi ngelihat kan hidupnya kayak perjuangannya keras gitu kan. Iya. Pernah ngerasa gagal nggak sih? Sering lah. Oke.
saya casting bertahun-tahun nggak pernah dapat, itu merasa gagal terus ya. Kenapa ya? Apa mungkin karena gue orang daerah, kurang keren, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang langsing, pasti kayak gitu. Jadi merasa gagal tuh sering, minder sering. Tapi ya udahlah, ternyata bukan itu loh. Karena fisik tuh nggak segalanya. Yang penting kita tuh semangat. Gitu. Oke, nah boleh dong kasih tips-tipsnya nih buat smart viewers semuanya, gimana sih yang mau jadi seorang Sandra Dewi ini seperti Sandra Dewi ini, bagaimana sih caranya, boleh kasih tipsnya? Ya, harus punya tujuan hidup, jadi kita tahu nih kita tuh setiap hari mau ngapain, set goalsnya, kemudian dicapai, berusaha, dan jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau punya mimpi, kita pasti punya goal dan pasti tercapai. Oke, nah pertanyaan terakhir sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Film atau bisnis? Aduh, susah banget nih. Film atau bisnis? Aduh. Selama ini sih aku lebih mementingkan syuting daripada kantor sih. Oke, jadi film ya. ya. Oke. Dan terima kasih Ya, Mas Sandra terima Dewi atas kasih. bincang-bincangnya kali ini. Smart viewers, terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di episode selanjutnya, dan semoga bincang-bincang kita ini dapat menginspirasi, memotivasi, dan sampai jumpa.